wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang bagaimana manusia bertuhan. Materi yang pertama yaitu konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Pada dasarnya, hati manusia itu bersifat universal, dengan catatan manusia itu telah mencapai titik fitrah atau good spot, dan terbebas dari segala paradigma dan belenggu. Dalam keadaan seperti ini, manusia merasakan ketenangan jiwa yang mendasari segala tingkah lakunya dan menggunakan suara hati sebagai penuntun hidupnya menuju sebuah kebenaran, dan semua itu bersumber dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan perasaan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Yang kedua yaitu mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Yang pertama, manusia sebagai makhluk terbatas dengan kebebasan untuk memilih, memerlukan spiritualitas untuk menjaga integritas di tengah realitas dunia yang fana dan tak menentu. Yang kedua yaitu kenikmatan dari jabatan, harta, dan kekuasaan dapat mengiring kita pada perilaku amoral dan penyalahgunaan wewenang. Ketiga yaitu kita memerlukan spiritualitas untuk memilih cara-cara bermoral dan patut di tengah dinamika kehidupan yang tak menentu. Yang keempat, iman memberikan keberanian hidup, memampukan kita menolak peluang yang tidak bermoral, bahkan jika terlihat aman dan banyak dilakukan orang. Yang kelima yaitu spiritualitas membantu mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan, memberikan kemampuan untuk menjalani hidup dengan integritas tanpa memandang pengaruh dari pihak lain. Yang terakhir yaitu dorongan ego dalam diri kita dapat dikendalikan melalui pemahaman bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah Tuhan, dan hidup dengan prinsip akan membantu kita menjaga keseimbangan dalam menghadapi kenyataan hidup. Materi yang ketiga yaitu konsep ketuhanan dalam perspektif psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis. Yang pertama yaitu perspektif psikologis tentang kehadiran Tuhan. Habis mencintai, seseorang cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya. Dalam konteks spiritualitas, orang yang mencintai Tuhan lebih suka berbicara, beribadah, dan mengikuti perintahnya, merasakan kehadiran Tuhan melalui kecintaan dan pengabdian. Yang kedua yaitu perspektif sosiologis. Dalam pengabdian masyarakat kepada Tuhan, agama dilihat dari perspektif sosiologis, bukan hanya didasarkan pada teks keagamaan, melainkan juga pengalaman konkret manusia. Agama memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, memengaruhi perilaku individu dan sosial. Yang ketiga yaitu pendekatan filosofis terhadap rasionalisasi Tuhan. Filsafat ketuhanan menggunakan akal budi untuk memahami Tuhan, dengan tambahan pendekatan wahyu bagi mereka yang menganut agama. Ini merupakan usaha manusia untuk mencari pemahaman tentang Tuhan secara rasional. Yang keempat yaitu konsep Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam pandangan teologis, pengetahuan tentang Tuhan berasal dari wahyu Tuhan sendiri. Kesadaran tentang Tuhan, moralitas, dan cara beragama diakui sebagai hasil dari wahyunya.
melalui pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta, dan pernyataan khusus melalui kitab suci dan penampakan kepada nabi-nabi. Dalam perspektif ini, hubungan manusia dengan Tuhan tergantung pada inisiatif Tuhan melalui wahyunya. Materi yang keempat yaitu membangun pemahaman tentang keyakinan dan iman kepada Tuhan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan inti dari seluruh keyakinan yang termasuk dalam rukun iman sebagai inti dari keimanan lainnya. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ditanamkan secara benar dalam diri seseorang. Jika keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditanamkan dengan benar, hal ini dapat bertambah pada keyakinan lainnya, seperti keyakinan kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat, serta takdir dan ketentuannya. Akibat hal ini dapat merusak keseluruhan ibadah seseorang. Dalam masyarakat, kita sering menemui berbagai cara beribadah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun orang tersebut mengaku beragama Islam, terdapat dua cara untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu bersifat ijmali, beriman kepada Allah secara umum atau garis besar. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan pedoman mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang Maha Esa, Maha Suci, Maha Pencipta, Maha Mendengar, Maha Kuasa, dan Maha Sempurna. Yang kedua yaitu bersifat tafsili, beriman kepada Allah secara rinci. Penting untuk sepenuh hati percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Asmaul Husna menjadi bukti konkret yang dijadikan pedoman dalam berdoa, menghafal, merenungkan maknanya. Selain itu, ketaatan terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu bersifat tafsili, beriman kepada Allah secara rinci. Penting untuk sepenuh hati percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Asmaul Husna menjadi bukti konkret yang dijadikan pedoman dalam berdoa, menghafal, merenungkan maknanya. Selain itu, ketaatan terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya juga menjadi bagian integral dari keyakinan tafsili ini. Baik, itulah tadi materi tentang bagaimana manusia bertuhan. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Syukron, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.